Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Pertemuan kita kali ini adalah membahas materi tentang unsur-unsur negara dan trias politika. Karena MK kita adalah perbandingan administrasi negara, di mana kita bisa mengetahui dan membandingkan sistem negara lain, tapi ada baiknya kalian mengingat kembali unsur-unsur negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Unsur negara yang pertama adalah pemerintahan. Jadi secara umum pemerintahan merupakan organisasi dari orang maupun badan yang mempunyai kewenangan dan sudah terlegitimasi oleh konstitusi untuk menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan demi kemaslahatan rakyat. Unsur berikutnya adalah wilayah. Jadi wilayah itu adalah lokasi atau arena tertentu dengan segala kandungan potensial wilayah dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Unsur negara berikutnya adalah rakyat. Nah, rakyat ini adalah salah satu syarat adanya suatu negara. Jadi di mana rakyat merupakan keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun luar negeri dan mempunyai hak pilih atau belum memiliki hak pilih karena persyaratan tertentu. Unsur negara yang terakhir adalah pengakuan. Jadi yang dimaksud dengan pengakuan adalah pengakuan dari dalam negeri sendiri dan dari luar negeri. Maksudnya apa? Pengakuan dalam negeri yaitu kesediaan dan kerelaan warga negara dan pemerintahan daerah untuk diperintah oleh pemerintah pusat yang sah. Itu maksud dari pengakuan dalam negeri. Nah, yang selanjutnya pengakuan dari luar negeri adalah kesediaan negara lain secara de facto maupun de jure mengakui kemerdekaan bangsa tersebut. Itu maksud dari pengakuan dari unsur negara. Selanjutnya, ada 3 badan kekuasaan yang terkenal dengan nama trias politika, yaitu pertama adalah badan eksekutif. Jadi badan eksekutif itu adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintahan. Biasanya badan eksekutif ini dikepalai oleh raja atau presiden. Selanjutnya adalah badan legislatif, yang badan legislatif ini mempunyai fungsi untuk membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam produk undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Badan selanjutnya adalah badan yudikatif. Nah, badan yudikatif ini adalah badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan, baik secara luas serta bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi dijelaskan kembali, biasanya badan eksekutif itu dia menjadi eskalator dalam melaksanakan kebijakan yang dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini adalah lembaga legislatif. Sedangkan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi dan mengawal terus kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana aturan atau undang-undang keputusan yang sudah harus dilakukan atau harus dilaksanakan oleh setiap warga negara itu dikawal dan jangan sampai terjadi pelanggaran. Pelanggaran inilah yang nantinya menjadi tugas yudikatif untuk memberi sanksi dan kemudian ialah yang menegakkan
undang-undang itu diajukan untuk disahkan oleh anggota dewan atau badan legislatif yang merupakan inisiatif dari eksekutif, maka kedua lembaga atau badan ini harus mau kerjasama agar bisa menghasilkan undang-undang yang lebih bermanfaat. Salah satu contoh kerjasama antar badan, misal nih dalam penanganan masalah COVID. Nah, di sini tidak bisa Menteri Kesehatan saja yang bekerja. Tentu ada kementerian-kementerian lain yang sama-sama bersinergi untuk mempercepat penanganan COVID, termasuk Menteri Perhubungannya, lalu termasuk juga Menteri Kesehatan, atau sudah pasti bahkan Mendiknasnya, karena berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19 ini. Nah, jelas harus ada namanya kerjasama yang saling mengisi dan saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga itu dinamakan satu sistem kerja, di mana sistem itu menjadi sebuah komponen, menjadi sebuah satu kesatuan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, di mana satu komponen dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah bentuk dari kerjasama dari badan-badan yang ada, badan-badan kekuasaan yang ada di Indonesia. Baiklah, Ibu kira cukup materi kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di grup. Oke? Tetap semangat untuk belajar, walaupun di rumah tidak akan mengurangi semangat belajar. Stay home ini gunakan waktu untuk banyak belajar dan gunakan kesempatan ini